Kabut tebal menggantung di udara, menyelimuti jalanan sempit yang membelah hutan pegunungan. Hanya suara mesin motor yang memecah kesunyian. Rio memperlambat laju kendaraannya. Matanya terus mengawasi jalanan yang samar di depan. Pepohonan menjulang di kedua sisi. Batang-batangnya yang kurus tampak seperti tangan-tangan kurus yang siap mencengkeram. Udara dingin merayap ke dalam jaketnya, membuat tubuhnya sedikit menggigil. Ia mempercepat motornya, berharap segera keluar dari jalur sepi ini sebelum malam benar-benar turun. Namun, takdir berkata lain. Ban motor tiba-tiba kehilangan cengkeraman. Rio merasakan tubuhnya terangkat. Roda belakang selip di atas tanah basah. Segalanya terjadi begitu cepat. Suara gesekan, hantaman keras, dan kemudian kegelapan. Saat membuka mata, rasa nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangannya kabur. Tapi ia tahu ia tidak lagi berada di jalanan. Rio berusaha bangkit, namun kakinya terasa berat. Saat melihat ke bawah, ia tercekat. Kakinya terjepit di antara akar-akar pohon besar. Motor miliknya tergeletak tak jauh darinya. Darah mengalir dari luka di pelipisnya. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi semakin ia sadar, semakin jelas betapa terperangkapnya ia di tempat ini. Tak ada suara kendaraan lain, tak ada tanda-tanda manusia. Hanya desir angin dan gemerisik dedaunan yang terdengar dari kejauhan. Rio berteriak meminta tolong. Suaranya menggema di antara batang-batang pohon. Ia menutup mata sejenak, mencoba menahan kepanikan. Lalu, dari balik pepohonan, terdengar langkah pelan. Rio menoleh dengan napas tersengal, berharap melihat seseorang yang bisa membantunya. Dan di sanalah dia, sesosok wanita tua berdiri di antara bayang-bayang. Matanya redup menatapnya tanpa ekspresi. Wanita tua itu berdiri diam di antara kabut. Matanya yang cekung mengawasi Rio tanpa ekspresi. Pakaian lusuh yang membalut tubuhnya tampak menyatu dengan kegelapan hutan. Rio menelan sakitnya dan mencoba berbicara. "Tolong, saya terjatuh." Wanita itu tidak segera merespons. Ia hanya menundukkan kepala sedikit, seakan menilai keadaan Rio. Hening yang panjang membuat dada Rio terasa semakin sesak. Lalu, tanpa berkata apa-apa, wanita itu berjongkok dan menyentuh kaki Rio yang terjepit. Ia menarik akar yang menjepit Rio dengan gerakan perlahan namun kuat. Rio menggertakkan giginya menahan nyeri saat kakinya akhirnya terbebas. Ia mencoba berdiri, tapi segera merasakan lututnya bergetar. "Jangan bergerak terlalu banyak," kata wanita itu akhirnya. Suaranya parau dan dalam. Wanita itu mengulurkan tangan, dan meski ragu, Rio menerimanya. Jemari tua itu menggenggam erat, menuntunnya bangkit meski tubuhnya terasa goyah. "Saya harus mencari bantuan," ujar Rio dengan napas tersengal. "Ada desa terdekat." Wanita itu mengangguk pelan. "Ikut aku." Dengan langkah tertatih, ia mengikuti wanita itu, memasuki hutan yang lebih gelap. Semakin jauh mereka melangkah, semakin pekat kabut yang menyelimuti. Pepohonan menjulang tinggi, menciptakan lorong sempit yang seolah tidak berujung. Suara malam terdengar aneh, bukan suara jangkrik atau binatang malam, melainkan bisikan lirih yang datang dari arah yang tidak jelas. Setelah apa yang terasa seperti perjalanan tanpa akhir, mereka tiba di sebuah jalan setapak berbatu. Di ujungnya, samar-samar terlihat cahaya redup berkelap-kelip di balik pepohonan. Ketika mereka semakin dekat, kabut mulai menyingkapkan pemandangan desa kecil yang tersembunyi di balik gunung. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar di bawah cahaya obor yang temaram. Tidak ada listrik, tidak ada suara kendaraan, hanya keheningan yang terasa terlalu mencekam untuk sebuah tempat yang dihuni manusia. Rio merasakan sesuatu yang tidak beres, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk berpikir lebih jauh. Wanita itu berhenti di depan sebuah rumah dengan pintu kayu tua yang sedikit terbuka. "Masuklah, istirahat." Rio melangkah masuk dengan sisa tenaganya, tanpa menyadari bahwa tempat ini akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan. Langkah Rio terhuyung saat memasuki rumah kayu itu. Aroma kayu basah bercampur dengan sesuatu yang asing menusuk hidungnya. Ruangan itu diterangi cahaya lampu minyak yang redup.
Bayangannya menari di dinding seperti sosok-sosok yang mengintai. Wanita tua itu menunjuk sebuah dipan kayu di sudut ruangan. "Duduklah, aku akan mengobatimu." Rio menurut. Rasa nyeri di tubuhnya semakin terasa setelah perjalanan panjang tadi. Ia memandangi ruangan itu. Sederhana, hanya ada sebuah meja tua, kursi kayu, dan rak dengan beberapa mangkuk tanah liat berisi ramuan yang tak ia kenali. Tak lama, wanita itu kembali membawa mangkuk berisi cairan kehitaman yang beraroma tajam. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya beranjak dari tempatnya dan membuka pintu rumah. Dari celah pintu yang terbuka, beberapa sosok berdiri di luar, mengawasi dalam keheningan. "Penduduk desa akan menjelaskan padamu nanti," ucapnya sebelum keluar, membiarkan pintu itu tetap terbuka. Rio merasa ada yang tidak beres. Tatapan penduduk yang berdiri di luar terlalu kosong, terlalu kaku. Mereka tidak mengucapkan apa-apa, hanya berdiri dalam diam. Seorang pria tua dengan wajah tirus akhirnya melangkah masuk. "Selamat datang. Kami sudah menyiapkan makanan untukmu." Dua orang wanita muda membawa sebuah nampan kayu berisi semangkuk bubur hangat dan segelas air. Mereka meletakkannya di meja di depan Rio tanpa menatapnya sedikit pun. Rio mengambil sendok kayu dan mencicipi bubur itu. Rasanya hambar, namun tubuhnya terlalu lelah untuk peduli. Pria tua itu tetap berdiri di tempatnya. Matanya mengamati Rio tanpa berkedip. Begitu Rio selesai makan, pria itu berkata, "Kau boleh beristirahat, tapi ingat satu hal." Rio mengangkat wajah, menunggu kalimat berikutnya. "Jangan melihat keluar jendela saat malam tiba." Suasana ruangan mendadak terasa lebih dingin. Rio menatap pria itu, mencari penjelasan di balik larangan aneh tersebut. Namun, pria itu hanya tersenyum tipis sebelum berbalik dan melangkah keluar. Pintu ditutup perlahan, meninggalkan Rio dalam kesunyian yang semakin menyesakkan. Malam turun dengan cepat di desa itu. Rio duduk di dipan kayu, tubuhnya masih lelah, tetapi pikirannya terusik oleh larangan aneh yang baru saja ia dengar. "Jangan melihat keluar jendela saat malam tiba." Kata-kata pria tua itu bergema di kepalanya. Rio melirik ke arah jendela kecil di sudut ruangan. Tirainya tipis, sedikit berkibar tertiup angin. Di luar sana, hanya ada kegelapan. Di rumah-rumah lain, lampu minyak menyala redup. Tidak ada suara percakapan atau tanda-tanda kehidupan yang normal. Desa ini terlalu sunyi, seolah-olah semua penghuninya sengaja menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara. Lalu, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki, seperti barisan orang yang berjalan bersama. Rio menegang. Ia menahan napas, mencoba mendengarkan lebih jelas. Langkah-langkah itu semakin mendekat, menyusuri jalanan berbatu desa. Tidak ada suara obrolan, tidak ada gumaman, hanya derap langkah yang bergerak dengan ritme yang tidak wajar. Rio merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Di luar jendela, cahaya redup mulai terlihat, seperti obor yang bergerak perlahan, melintas di depan rumah. Ia mengingat peringatan pria tua itu, "Jangan melihat keluar jendela." Tapi rasa penasaran mulai menguasainya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Tangannya gemetar saat meraih tirai. Jari-jarinya meremas kain tipis itu. Ia bisa saja mengabaikannya dan mencoba tidur, tetapi sesuatu dalam dirinya ingin tahu, ingin melihat apa yang sebenarnya disembunyikan penduduk desa. Di luar sana, langkah kaki berhenti, tepat di depan rumahnya. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri di balik jendela itu. Lalu, suara itu datang, suara napas berat, seperti seseorang yang berdiri hanya beberapa inci dari jendela. Lambat laun, dari luar, terdengar sesuatu berbisik. "Lihatlah." Rio merasakan bulu kuduknya berdiri. Ada sesuatu di luar sana, dan ia mulai menyadari bahwa larangan itu bukan sekadar peringatan, tetapi perintah untuk menyelamatkan nyawanya. Rio mencengkeram kain selimutnya, berusaha menahan desakan rasa ingin tahu yang semakin kuat. Di luar, langkah kaki kembali terdengar, kali ini lebih lambat, seolah sengaja membuatnya menunggu. Rio menggigit bibirnya. Semakin ia menahan diri, semakin dalam rasa penasarannya menusuk pikirannya.
Apa yang sebenarnya terjadi di luar sana? Ia berusaha mengalihkan pikirannya, tapi suara-suara itu terus berdengung di telinganya. Bisikan lirih yang terdengar seperti lebih dari satu suara, saling berbisik satu sama lain. Rio menarik napas dalam-dalam. Perlahan, tangannya bergerak. Ia meraih ujung tirai dan menariknya sedikit, menyisakan celah sempit. Cahaya dari obor menyorot samar ke dalam ruangan. Rio mengintip dari sela-sela tirai, dan saat itu juga, napasnya tercekat. Di luar, penduduk desa berbaris rapi, masing-masing memegang obor yang berkedip-kedip lemah. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dalam diam di tengah jalan desa. Tapi bukan itu yang membuat Rio merasakan gelombang dingin menjalari punggungnya. Mereka semua tidak memiliki kepala. Tubuh mereka tegak, wajah seharusnya berada, tetapi yang tampak hanyalah leher yang menghitam, seperti terbakar atau membusuk. Mereka tidak berbicara, tidak melakukan apapun, hanya berdiri di sana, seakan menunggu sesuatu. Jantung Rio berdetak kencang. Ia menahan napas, berharap sosok-sosok itu tidak menyadari kehadirannya. Tapi tiba-tiba, salah satu dari mereka, entah bagaimana caranya, mengangkat kepalanya yang tak ada, seolah sedang menatap tepat ke arah Rio. Tanpa sadar, Rio tersentak mundur, menjatuhkan sesuatu dari meja kecil di sampingnya. Suara benda jatuh itu terdengar nyaring di keheningan. Di luar, barisan itu serempak menoleh ke arah rumahnya. Rio membekap mulutnya, tubuhnya gemetar hebat. Langkah kaki mulai terdengar lagi. Kali ini bergerak menuju rumah tempatnya berada. Ia telah melanggar larangan itu. Dan sekarang, mereka tahu. Rio merasakan darahnya berdesir saat langkah kaki itu semakin dekat. Bayangan obor bergetar di balik tirai. Cahaya temaramnya menciptakan siluet tubuh-tubuh tanpa kepala yang kini mengelilingi rumah. Ia mundur perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Tapi lantai kayu di bawah kakinya berderit pelan, cukup untuk membuat semua langkah di luar berhenti seketika. Lalu, terdengar suara lain. Bukan langkah kaki, bukan bisikan, tetapi suara kuku yang menggores kayu. Rio menahan napas. Seseorang, atau sesuatu, sedang mencoba masuk. Bayangan di luar semakin gelap. Obor-obor redup terangkat tinggi, dan di antara mereka, Rio melihat sesuatu yang membuat tubuhnya benar-benar kaku. Sebuah kepala, bukan menempel di tubuh, tapi digenggam oleh sepasang tangan pucat. Wajahnya kosong, matanya hitam legam. Mulutnya sedikit terbuka seakan hendak berbicara. Dan lalu, bibir pucat itu bergerak. Kau melihat? Suara itu pelan, tapi menusuk langsung ke dalam kepalanya. Seperti gaung yang berputar-putar di dalam pikirannya, mengalir deras bersama rasa takut yang semakin membekukan tubuhnya. Pintu kayu itu bergetar. Sesuatu di luar mencoba membuka paksa, menggedor dengan kekuatan yang tidak wajar. Rio tersentak dan segera berlari ke sudut ruangan, mencari apa saja yang bisa digunakannya sebagai senjata. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sesuatu menghantam jendela. Rio menoleh cepat. Salah satu tubuh tanpa kepala itu berdiri tepat di luar. Tangannya menempel di kaca. Dari lehernya yang menghitam, sesuatu menjulur keluar. Dan saat itu juga, dari luar, terdengar suara lirih, menyerupai bisikan puluhan orang yang berbicara bersamaan. Jadilah bagian dari kami. Rio merasa tenggorokannya kering. Ia harus keluar dari sini. Rio tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama. Jika tetap di sini, ia akan menjadi bagian dari mimpi buruk ini. Pintu mulai retak, jendela bergetar, dan suara-suara dari luar semakin dekat. Tubuh-tubuh tanpa kepala itu tidak berbicara dengan mulut, tetapi suaranya ada di mana-mana, bergema di kepalanya, menusuk pikirannya. Jadilah bagian dari kami. Rio mundur ke sudut ruangan, mencari jalan keluar. Ia menoleh ke belakang. Ada sebuah lemari kayu besar di sisi ruangan. Dengan cepat, ia berlari ke arahnya dan menariknya menjauh dari dinding. Di belakangnya, ada pintu kecil, tersembunyi dan berdebu, seperti sudah lama tidak digunakan. Tanpa pikir panjang, Rio meraih pegangan pintu dan mendorongnya. Tapi sebelum ia bisa melangkah masuk,
Sesuatu dari belakang jendela bergerak cepat. Urat-urat panjang dari leher salah satu makhluk itu menempel di kaca, seolah merasakan keberadaannya. Rio segera menerobos masuk ke dalam pintu kecil itu. Ia menutupnya perlahan dan berlari dalam gelap, menuruni tangga sempit yang mengarah ke bawah rumah. Di bawah rumah, ia menemukan jalan kecil yang tertutup akar-akar pohon. Ini bukan ruang bawah tanah biasa. Ini seperti terowongan yang sudah lama ditinggalkan. Rio tidak punya pilihan lain. Ia merangkak masuk, melawan ketakutannya. Di belakangnya, terdengar suara pintu rumah akhirnya jebol. Makhluk-makhluk itu sudah masuk. Tanpa menoleh, Rio terus bergerak, menelusuri lorong gelap yang semakin menyempit. Napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Tapi ia tidak boleh berhenti. Terowongan itu berakhir di sebuah celah kecil yang mengarah keluar desa. Rio bisa melihat cahaya remang dari bulan yang tertutup kabut. Ia bergegas keluar, mendapati dirinya berada di tepi hutan, jauh dari rumah-rumah desa. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, suara langkah kaki tanpa suara terdengar dari kejauhan. Mereka tahu ia kabur, dan mereka sedang mengejarnya. Rio berlari secepat yang ia bisa, menerobos dedaunan lebat dan ranting-ranting yang mencakar kulitnya. Di belakangnya, suara langkah kaki mengejarnya, cepat, tanpa suara, seperti bayangan yang meluncur di kegelapan. Ia menoleh sekilas. Sosok-sosok tanpa kepala itu bergerak lincah di antara pepohonan. Tubuh mereka tidak seharusnya bisa secepat itu. Tangan-tangan mereka terjulur ke depan, seakan ingin meraih tubuhnya. Rio menahan teriakannya dan terus berlari. Kabut semakin tebal. Jalan setapak di depannya samar-samar terlihat. Tapi ia tidak punya pilihan selain terus mengikuti jalurnya. Dedaunan basah menampar wajahnya. Akar-akar mencuat dari tanah, nyaris membuatnya tersandung beberapa kali. Tapi suara langkah itu tidak menjauh, justru semakin dekat. Lalu, dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan. Salah satu dari mereka tidak berlari di tanah, melainkan merayap di atas cabang pohon seperti laba-laba. Tubuhnya meluncur tanpa suara, leher hitamnya berdenyut, urat-uratnya menjulur seperti tentakel yang mencari mangsa. Rio tersentak dan berlari lebih kencang. Ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus menemukan tempat untuk bersembunyi, atau lebih baik lagi, jalan keluar dari hutan ini. Di kejauhan, samar-samar, ia melihat sesuatu, bangunan tua yang tertutup lumut. Rio tidak tahu kenapa, tetapi instingnya mengatakan bahwa ia harus ke sana. Tanpa ragu, ia mengubah arah dan berlari menuju bangunan itu. Langkah kakinya semakin cepat, sementara suara pengejaran di belakangnya semakin intens. Ketika ia hampir sampai, sesuatu menyentuh pundaknya. Rio menjerit dan meronta, berhasil melepaskan diri sebelum jemari makhluk itu mencengkeram lebih erat. Ia melompat ke dalam kuil, pintu kayunya terbuka lebar, seolah menunggunya masuk. Begitu ia melewati ambang pintu, udara di dalam terasa berbeda. Suara langkah kaki di luar tiba-tiba berhenti. Rio tersungkur di lantai batu yang dingin, dadanya naik turun, berusaha mengatur napas. Ia mengangkat wajahnya, menatap ke dalam kegelapan kuil. Lalu, ia melihat sesuatu di dinding, ukiran-ukiran aneh yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Dan saat ia mendekat, ia sadar, kuil ini bukan tempat perlindungan. Ini adalah asal dari semua kengerian yang baru saja ia alami. Rio menatap ukiran-ukiran di dinding kuil dengan napas tersengal. Goresan-goresan kasar itu menggambarkan sosok-sosok tanpa kepala, berdiri melingkar di sekitar seorang pria yang berlutut di tengah. Di atasnya, ada figur lain yang lebih besar, dengan kepala terangkat tinggi di tangannya, seakan sedang mempersembahkan sesuatu. Jantung Rio berdegup kencang. Ia melangkah lebih dekat. Jemarinya menyentuh permukaan batu yang dingin dan lembab. Lalu, matanya menangkap sesuatu di bawah ukiran itu, serangkaian simbol yang samar, tapi beberapa hurufnya masih bisa terbaca. Tumbal untuk keabadian. Rio mundur selangkah. Rasa takutnya semakin menjadi. Ia menoleh ke sekeliling kuil yang semakin terasa pengap. Lantai batu dipenuhi retakan, dan di sudut ruangan,
Ia melihat sesuatu yang membuat perutnya mual. Tumpukan tengkorak dan kerangka manusia yang sebagian sudah tertutup debu. Beberapa masih mengenakan pakaian yang sudah lapuk, tetapi ada satu hal yang membuatnya merinding. Tidak satu pun dari tengkorak itu memiliki rahang atas. Leher mereka tampak terpotong dengan bersih. Rio menelan ketakutannya. Desa itu bukan hanya tempat tinggal biasa. Ini adalah tempat ritual, tempat di mana orang-orang dijadikan tumbal. Dan ia adalah korban berikutnya. Tiba-tiba, udara di dalam kuil berubah. Suara berbisik mulai terdengar dari balik dinding. Semakin lama semakin jelas. Dia sudah di sini. Dia akan menjadi bagian dari kita. Rio menoleh panik. Bayangan hitam merayap di sudut ruangan, membentuk siluet tubuh-tubuh tanpa kepala yang kini berdiri diam di ambang pintu kuil. Rio merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh kembali ke ukiran di dinding dan baru menyadari satu detail mengerikan. Di gambar terakhir, pria yang berlutut tadi tidak sedang menunggu eksekusi. Ia sendiri yang memotong kepalanya. Dan di atasnya, sosok besar yang memegang kepala itu memiliki wajah yang sama dengannya. Rio terhuyung mundur. Ini bukan kebetulan. Ia bukan sekadar korban. Ia adalah bagian dari siklus ini. Rio merasakan tubuhnya melemah. Udara di dalam kuil semakin berat. Di ambang pintu, sosok-sosok tanpa kepala masih berdiri diam. Ia menoleh kembali ke ukiran di dinding, melihat gambarnya sendiri terpahat sebagai bagian dari ritual. Kengerian semakin menusuk pikirannya. Ini sudah terjadi sebelumnya. Ia bukan korban pertama. Dan jika ia tidak melakukan sesuatu, ia juga tidak akan menjadi yang terakhir. Tapi bagaimana cara menghentikannya? Ia berpikir keras. Jika ritual ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun, pasti ada satu titik di mana semuanya bisa diputus. Sesuatu yang bisa menghancurkan siklus ini. Lalu, ia menyadari sesuatu. Di tengah ruangan, ada altar batu yang penuh noda hitam kering, darah yang sudah lama mengering. Dan di atasnya, tergeletak sebilah belati kuno, bilahnya berkarat tetapi masih tajam. Rio menggenggamnya dengan tangan gemetar. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Langkah-langkah tanpa suara mulai mendekat. Makhluk-makhluk itu mulai bergerak masuk ke dalam kuil, mengitari Rio dengan posisi yang sama seperti dalam ukiran di dinding. Di antara mereka, sosok yang memegang kepala muncul dari kegelapan. Wajahnya kosong, matanya hitam legam, tetapi bibirnya bergerak perlahan, berbisik dengan suara yang menusuk ke dalam pikiran Rio. Rio menatap belati di tangannya. Jika ritual ini berulang, itu berarti tumbal sebelumnya tidak pernah melawan. Mereka mengikuti alurnya, menyerahkan diri mereka pada siklus mengerikan ini. Tapi Rio tidak akan membiarkan itu terjadi. Dengan gerakan cepat, ia membalikan belati itu, bukan ke lehernya sendiri, melainkan ke altar. Dengan sekuat tenaga, ia menghantamkan bilah itu ke batu, menciptakan suara nyaring yang bergema di seluruh ruangan. Retakan mulai muncul di altar. Makhluk-makhluk di sekelilingnya tersentak. Tubuh mereka bergetar hebat. Mereka merunduk, seakan merasakan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Rio tidak berhenti. Ia mengayunkan belati itu lagi dan lagi, menghancurkan altar dengan seluruh tenaganya. Setiap pukulan menghasilkan retakan lebih besar, dan dari dalamnya terdengar suara jeritan, bukan dari makhluk-makhluk itu, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang telah lama menguasai desa ini. Tanah mulai bergetar. Dinding-dinding kuil retak. Makhluk-makhluk tanpa kepala itu mulai meronta. Tubuh mereka memudar seperti kabut yang tertiup angin. Rio terhuyung mundur saat altar akhirnya pecah berkeping-keping. Dari dalamnya, cahaya merah menyala, membakar simbol-simbol ritual di lantai. Salah satu makhluk meraih Rio, tetapi jari-jarinya berubah menjadi abu sebelum bisa menyentuhnya. Satu persatu, mereka menghilang, terseret ke dalam kegelapan, disertai jeritan panjang yang mengerikan. Rio menutup matanya, menahan teriakan saat cahaya dari altar yang hancur meledak. Lalu, segalanya menjadi sunyi. Saat Rio membuka mata, ia sudah berada di luar kuil. Kabut telah hilang.
Langit mulai terang, dan sinar matahari menembus sela-sela pepohonan. Tidak ada lagi tanda-tanda desa itu. Tidak ada rumah, tidak ada jalan berbatu, tidak ada kuil. Hanya hutan yang sunyi, seperti tidak pernah ada yang tinggal di sana. Rio terjatuh ke tanah, tubuhnya lemah, pikirannya masih berputar dalam keterkejutan. Ia merasakan sesuatu di sakunya. Dengan tangan gemetar, ia merogohnya dan menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah belati tua, dengan noda darah kering di bilahnya. Rio menatapnya dengan ngeri. Apapun yang telah ia lakukan, siklus ini mungkin belum benar-benar berakhir. Kisah ini mengingatkan kita bahwa beberapa rahasia sebaiknya tetap terkubur, dan ada tempat-tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi. Apa yang terjadi pada Rio bukan sekadar pelarian dari kematian, tetapi pertempuran melawan takdir yang telah tertulis sejak lama. Namun, meski ia berhasil menghancurkan altar dan menghilangkan desa itu dari peta dunia, apakah ia benar-benar bebas? Atau justru, tanpa ia sadari, ia kini membawa kutukan itu bersamanya? Beberapa mimpi buruk mungkin tidak pernah benar-benar berakhir.